Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah. Kali ini kami akan sajikan kisah yang sangat menegangkan. Pertemuan Gus Ikdam dengan Sunan Kalijaga. Dan pesan mistis ini yang disampaikan. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel kami. Malam itu, angin bertiup kencang di padepokan Gus Ikdam. Suasana yang biasanya dipenuhi dengan lantunan ayat suci dan zikir berubah menjadi sunyi dan mencekam. Para santri yang biasanya berkumpul di masjid tampak resah, beberapa di antara mereka merasa tidak enak badan. Dari kejauhan, suara lolongan anjing terdengar panjang, seakan menjadi pertanda buruk. Cahaya lampu di beberapa sudut padepokan mendadak redup, berkelap-kelip seperti ada sesuatu yang mengganggu aliran listrik. Gus Ikdam yang sejak pagi tampak sehat tiba-tiba merasa lemas, keringat dingin membasahi tubuhnya. Wajahnya mendadak pucat, seperti kehilangan tenaga dalam sekejap. Beberapa santri bergegas membantunya duduk, sementara yang lain mencari obat dan air putih. Namun, sebelum sempat diberikan, Gus Ikdam tiba-tiba memejamkan mata dan mengerang kesakitan. Tangannya mencengkeram erat jubahnya sendiri, sementara tubuhnya bergetar hebat. Para santri semakin panik, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Salah seorang santri senior, Rifai, segera mengirim pesan kepada Ustadz Danu, seorang ustadz yang dikenal memiliki keahlian dalam ruqyah. Rifai tahu bahwa kondisi Gus Ikdam bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengancam. Tak butuh waktu lama, Ustadz Danu tiba di padepokan dengan wajah serius. Ia langsung menghampiri Gus Ikdam yang masih terbaring lemas. Setelah memperhatikan raut wajah dan kondisi tubuhnya, ia menutup mata sejenak, mencoba merasakan energi di sekitar. Saat itu juga, tubuhnya merinding. Ada hawa yang sangat tidak wajar menyelimuti tempat ini. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menyelimuti padepokan dengan kegelapan yang tak terlihat oleh mata biasa. Ustadz Danu segera meminta air yang telah dibacakan doa, lalu menyentuh dahi Gus Ikdam. Seketika, Gus Ikdam mengerang lebih keras, tubuhnya melenting seperti menolak sentuhan itu. Para santri yang menyaksikan kejadian ini saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ustadz Danu mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Perlahan, ekspresi di wajah Gus Ikdam berubah. Tubuhnya masih gemetar, tetapi suara erangannya semakin melemah. Namun, di saat yang sama, suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Seperti suara tawa perempuan yang menggema di antara hembusan angin. Para santri menoleh ke arah sumber suara, tetapi tidak menemukan siapapun. Ustadz Danu menghentikan bacaan sejenak dan mengarahkan pandangannya keluar. Matanya menelusuri setiap sudut padepokan, mencari sumber dari gangguan ini. Ada sesuatu di tempat ini, gumamnya lirih. Para santri yang mendengarnya semakin merinding. Beberapa dari mereka mulai berdoa dalam hati, berharap perlindungan dari apapun yang sedang mengintai mereka malam ini. Gus Ikdam akhirnya bisa membuka matanya, meski masih lemah. Sumur tua, bisiknya hampir tak terdengar. Ustadz Danu menajamkan pendengarannya. Apa maksudnya, Gus? Tanyanya dengan suara tenang. Gus Ikdam menelan ludah, seolah mencoba mengumpulkan tenaga untuk berbicara lebih jelas. Sumur tua di belakang padepokan, ada sesuatu di sana, katanya dengan suara yang gemetar. Mendengar itu, Ustadz Danu semakin waspada. Sumur tua di padepokan memang sudah lama tidak digunakan. Konon, sumur itu sudah ada sejak zaman dulu dan sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh. Beberapa santri yang pernah lewat di dekatnya mengaku pernah melihat bayangan hitam atau mendengar suara-suara aneh. Namun, tak ada yang berani menyelidikinya lebih jauh. Kini, setelah kejadian yang menimpa Gus Ikdam, Ustadz Danu merasa firasat buruknya semakin kuat. Ia mengajak beberapa santri senior untuk menemaninya menuju sumur tua itu. Mereka membawa senter dan air yang telah dibacakan doa sebagai perlindungan. Malam semakin larut, tetapi udara di sekitar padepokan semakin dingin, seolah ada sesuatu yang menyerap kehangatan. Setiap langkah terasa berat, dan suasana semakin sunyi. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai pun seakan menghilang. Saat mereka tiba di dekat sumur, angin bertiup lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan, dan di antara kegelapan, samar-samar terlihat sesuatu berdiri di tepi sumur. Sosok itu berambut panjang, dengan pakaian hitam yang menjuntai. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi hawa dingin yang dipancarkan membuat bulu kuduk meremang. Tiba-tiba, sosok itu tertawa pelan, lalu semakin keras, menggema di seluruh padepokan. Ustadz Danu tidak gentar. Dengan langkah tegas,
Ia maju mendekat sambil menggenggam tasbihnya erat. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Sesuatu yang telah lama bersemayam di padepokan akhirnya menunjukkan wujudnya. Dan mereka harus bersiap menghadapi kengerian yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Angin yang bertiup di sekitar sumur tua semakin kencang, membuat dedaunan berjatuhan dan ranting-ranting pohon bergoyang liar. Udara di sekitar terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi mereka. Ustadz Danu berdiri tegak di depan sumur, merasakan getaran energi yang tidak biasa. Para santri yang ikut mendampinginya mulai merasa merinding, beberapa di antaranya bahkan mundur perlahan, takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, suara tawa perempuan yang terdengar sebelumnya kini berubah menjadi bisikan samar, berdesir di antara hembusan angin malam. Ustadz Danu menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai membaca ayat suci dengan suara lantang. Begitu bacaan dimulai, hawa di sekitar sumur semakin mencekam. Udara terasa lebih dingin, seperti ada kabut tipis yang mulai menyelimuti tempat itu. Tiba-tiba, salah seorang santri yang berdiri terlalu dekat dengan sumur terjatuh ke belakang, matanya melotot ketakutan. "Ustadz, saya melihat sesuatu di dalam sumur," teriaknya dengan suara gemetar. Semua mata langsung tertuju ke arah sumur, tetapi hanya kegelapan yang terlihat di dalamnya. Namun, Ustadz Danu tahu bahwa santri itu tidak berbohong. Ia merasakan sesuatu dari dalam sumur, sesuatu yang sangat kuat dan tidak berasal dari dunia ini. Ia mendekat, menatap ke dalam sumur dengan tajam. Samar-samar, ia mulai melihat bayangan berkelebat di dalamnya. Bayangan itu berbentuk seperti sosok perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke permukaan air. Matanya merah menyala, dan wajahnya penuh kebencian. Saat Ustadz Danu hendak membaca doa lagi, tiba-tiba bayangan itu menghilang, diikuti oleh suara gemuruh dari dalam sumur. Tiba-tiba, seorang santri yang berdiri di dekatnya berteriak keras dan jatuh ke tanah. Tubuhnya mengejang, wajahnya menegang seolah sedang berusaha melawan sesuatu yang tak terlihat. Para santri lainnya segera mengerumuni, tetapi Ustadz Danu mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka menjauh. Ia berlutut di samping santri itu dan mulai membacakan doa. Namun, semakin ia membaca, tubuh santri itu semakin menggeliat, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Pergi, ini tempat kami, kalian tidak berhak di sini." Ustadz Danu tetap tenang meskipun ucapan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ia tahu bahwa santri ini telah dirasuki oleh sesuatu yang berasal dari sumur tua. Ia mempercepat bacaannya, memperkuat doa-doa yang ia lantunkan. Santri yang kerasukan itu mulai mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Perlahan, suara aneh yang keluar dari mulutnya mulai melemah, dan akhirnya ia pingsan. Saat itu juga, angin kencang yang berputar di sekitar sumur mendadak berhenti, dan suasana menjadi sunyi. Para santri saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka tidak menyangka bahwa sumur tua di padepokan menyimpan sesuatu yang begitu mengerikan. Ustadz Danu membantu santri yang pingsan itu bangun, lalu membawanya kembali ke padepokan untuk beristirahat. Namun, ia tahu bahwa kejadian ini hanyalah permulaan. Energi gelap yang ada di padepokan ini tidak akan pergi begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah lama bersemayam di sini dan tidak ingin diusik. Saat mereka kembali ke dalam padepokan, beberapa santri lainnya melaporkan kejadian aneh yang mereka alami. Ada yang mendengar suara langkah kaki di atap ketika tidak ada siapapun di sana, ada yang melihat bayangan hitam melintas di antara bangunan, dan beberapa bahkan mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang perempuan berpakaian hitam menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Semua kejadian itu menunjukkan satu hal, padepokan ini sedang berada dalam ancaman besar. Gus Ikdam yang masih dalam kondisi lemah akhirnya bisa berbicara lebih jelas setelah diberi air doa. Dengan suara serak, ia mengatakan bahwa sudah lama ia merasa ada yang tidak beres di padepokan ini, tetapi ia tidak ingin membuat para santri takut. Ia pernah mencoba membersihkan tempat ini dengan doa-doa dan amalan tertentu, tetapi semakin ia berusaha, semakin banyak gangguan yang datang. Ada sesuatu yang menguasai sumur itu, katanya pelan. Dan ia tidak ingin pergi. Ustadz Danu mengangguk. Ia sudah menduganya. Kini, ia harus mencari cara untuk mengatasi hal ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, ia tahu bahwa lawannya bukan makhluk biasa. Ini adalah entitas yang telah berdiam di padepokan selama bertahun-tahun, mungkin bahkan sejak sebelum padepokan ini berdiri.
Ia harus bersiap menghadapi pertarungan yang tidak hanya menguji keimanannya, tetapi juga keberanian dan keteguhannya. Malam semakin larut, tetapi Ustadz Danu tetap terjaga. Ia duduk di dalam masjid, mempersiapkan diri untuk hari esok. Ia tahu bahwa esok akan menjadi hari yang panjang. Ia harus menghadapi kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, dan kali ini, tidak ada jalan untuk mundur. Matahari pagi menyinari padepokan, tetapi suasana masih terasa muram. Para santri berkumpul di aula utama, membicarakan kejadian semalam dengan suara berbisik. Wajah mereka masih dipenuhi ketakutan, dan beberapa dari mereka bahkan tidak bisa tidur karena mimpi buruk yang terus menghantui. Gus Ikdam yang kini sudah sedikit membaik duduk di tengah aula, didampingi oleh Ustadz Danu. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut," kata Ustadz Danu dengan suara tegas. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sumur tua." Seorang santri bernama Ilham mengangkat tangannya dengan ragu. "Ustadz, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua di desa. Katanya, sumur itu dulunya adalah tempat pembuangan para dukun yang dihukum karena ilmu hitam." Suasana aula menjadi semakin tegang. Beberapa santri saling pandang, mencoba mencerna informasi yang baru saja mereka dengar. Gus Ikdam mengangguk perlahan. "Saya juga pernah mendengar cerita itu. Konon, sumur itu dulu adalah tempat eksekusi bagi mereka yang melakukan perjanjian dengan makhluk gaib." Ustadz Danu semakin yakin bahwa sumur ini bukan sumur biasa. Ada sejarah kelam yang menyertainya, dan mungkin itulah alasan mengapa energi negatif di tempat ini begitu kuat. Ia memutuskan untuk mengunjungi sumur itu lagi, kali ini dengan persiapan lebih matang. Ia membawa beberapa santri yang berani, serta perlengkapan seperti air doa dan garam ruqyah untuk berjaga-jaga. Ketika mereka tiba di sumur, suasana di sekitar masih terasa suram. Burung-burung tidak berkicau, dan udara terasa lebih dingin dibandingkan bagian lain dari padepokan. Ustadz Danu memandang ke dalam sumur dengan penuh waspada. Air di dalamnya tampak tenang, tetapi ia bisa merasakan bahwa sesuatu sedang mengintai dari dalam kegelapan. Ia melangkah lebih dekat, lalu menuangkan sedikit air doa ke dalam sumur. Saat itu juga, terdengar suara gemuruh dari dalam, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air. Seketika, bayangan hitam muncul dari dalam sumur, disertai suara jeritan panjang yang menggema di udara. Para santri mundur dengan wajah pucat, sementara Ustadz Danu tetap berdiri tegak. "Siapapun yang bersemayam di sini, tunjukkan dirimu," serunya dengan suara lantang. Angin kencang kembali berhembus, dan dari dalam sumur, muncullah sosok perempuan berambut panjang dengan wajah menghitam. Ia melayang di udara, menatap mereka dengan mata penuh amarah. "Pergi, atau kalian akan menyesal," suara itu terdengar seperti bisikan yang merayap di telinga mereka. Tetapi Ustadz Danu tidak takut. Ia tahu bahwa pertarungan baru saja dimulai. Suasana di sekitar sumur tua semakin mencekam. Sosok perempuan berambut panjang dengan wajah menghitam masih melayang di udara, menatap Ustadz Danu dan para santri dengan penuh kebencian. Matanya merah menyala, seolah ingin membakar siapapun yang berani mengusik keberadaannya. Ustadz Danu tetap berdiri tegak, tangannya menggenggam tasbih erat, sementara mulutnya tak henti-hentinya melantunkan ayat-ayat suci. Para santri yang mendampinginya mulai merasa ketakutan, tetapi mereka tetap berusaha bertahan, mengikuti petunjuk Ustadz Danu. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan dan ranting-ranting pohon berterbangan ke segala arah. Udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Sosok perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, dan seketika terdengar suara jeritan menyayat yang menggema di seluruh padepokan. Para santri menutup telinga mereka, merasakan suara itu menusuk hingga ke kepala, seolah-olah ada ribuan makhluk gaib yang ikut berteriak bersamanya. Ustadz Danu tetap fokus, tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh gangguan tersebut. Ia kemudian menyiramkan air ruqyah ke arah sumur. Begitu air menyentuh permukaan, terdengar suara gemuruh dari dalam sumur, diikuti oleh asap hitam yang mengepul ke udara. Sosok perempuan itu mengerang kesakitan, tubuhnya tampak bergetar hebat. "Kalian tidak akan bisa mengusir kami. Tempat ini adalah milik kami," jeritnya dengan suara yang menggema. Para santri yang melihat kejadian itu semakin ketakutan, tetapi Ustadz Danu tidak mundur sedikit pun. Ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan ritual pengusiran ini sampai tuntas. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangan dan mulai membaca doa pengusiran dengan suara lantang. Kata-kata suci mengalir dari bibirnya dengan penuh kekuatan,
menembus energi gelap yang menyelimuti tempat itu. Semakin ia membaca, semakin kuat getaran di sekitar mereka. Tanah terasa bergetar, dan suara gemuruh semakin kencang. Sosok perempuan itu mulai meronta, tubuhnya tampak semakin transparan, seperti sedang kehilangan kekuatannya. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Tiba-tiba, dari dalam sumur, muncul sosok-sosok bayangan hitam yang jumlahnya puluhan. Mereka melayang di udara, mengelilingi para santri dan Ustadz Danu dengan gerakan cepat. Para santri mulai panik, beberapa dari mereka mundur ketakutan. Namun, Ustadz Danu tetap fokus. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar. Ia terus membaca doa, semakin memperkuat bacaannya, hingga energi suci mulai menyebar ke seluruh area padepokan. Satu persatu bayangan hitam itu mulai lenyap, menghilang dalam pusaran angin yang berputar di atas sumur. Sosok perempuan itu kini tampak melemah, wajahnya yang penuh kebencian mulai berubah menjadi ekspresi ketakutan. "Jangan, kalian tidak mengerti," bisiknya dengan suara lirih. Tetapi Ustadz Danu tidak terpengaruh. Ia melanjutkan doanya, hingga akhirnya sosok perempuan itu menjerit keras, lalu menghilang dalam kepulan asap hitam yang tersedot kembali ke dalam sumur. Begitu sosok itu lenyap, angin yang berhembus kencang tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar napas para santri yang masih terengah-engah karena ketegangan. Ustadz Danu menghela napas panjang, lalu menatap sumur yang kini tampak lebih tenang. Namun, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Masih ada sesuatu yang tersisa di tempat ini, sesuatu yang lebih besar dari yang mereka hadapi barusan. Gus Ikdam yang telah menyaksikan semua kejadian itu dari kejauhan berjalan mendekat. "Ustadz, apakah ini sudah selesai?" tanyanya dengan suara lirih. Ustadz Danu menggeleng. "Belum, Gus. Ini baru permulaan. Kita telah mengusir sebagian dari mereka, tetapi sumur ini masih menjadi portal ke alam gaib. Kita harus menutupnya, atau mereka akan kembali." Gus Ikdam mengangguk dengan wajah serius. Ia tahu bahwa ini adalah tugas yang berat, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Para santri mulai membersihkan area sekitar sumur, mengumpulkan garam ruqyah dan air doa yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka harus segera melanjutkan ritual penyegelan sebelum malam tiba, karena ketika matahari terbenam, energi gaib di tempat ini akan kembali menguat. Ustadz Danu menatap sumur itu sekali lagi, merasakan getaran yang masih tersisa di sekitarnya. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang. Matahari perlahan mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan cahaya jingga yang redup di langit. Para santri berkumpul di sekitar sumur dengan hati-hati, membawa perlengkapan yang telah disiapkan untuk ritual penyegelan. Ustadz Danu berdiri di tengah mereka, memegang kitab suci dengan erat. Ia tahu bahwa tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Makhluk-makhluk gaib yang bersemayam di sumur itu tidak akan tinggal diam begitu saja. Gus Ikdam berdiri di samping Ustadz Danu, wajahnya tampak lebih baik dari sebelumnya meskipun tubuhnya masih lemah. "Saya akan membantu sebisa mungkin, Ustadz," katanya dengan suara mantap. Ustadz Danu mengangguk. "Kita harus bekerja sama. Ini bukan hanya tentang padepokan ini, tetapi juga tentang para santri yang tinggal di sini." Semua yang hadir mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir, dan mereka harus menghadapinya dengan penuh keberanian. Ritual pun dimulai. Ustadz Danu memercikkan air ruqyah ke seluruh area sumur, sementara para santri menaburkan garam ruqyah di sekelilingnya. Mereka membaca doa bersama-sama, menguatkan energi positif yang akan digunakan untuk menutup portal gaib tersebut. Namun, baru saja mereka memulai, angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa suara tawa menyeramkan yang menggema di udara. Tiba-tiba, dari dalam sumur, muncul kembali bayangan hitam yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, makhluk itu bukan hanya sosok perempuan, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sosok itu memiliki tubuh yang besar, dengan tangan panjang dan kuku tajam yang melayang di udara. Matanya bersinar merah, dan dari mulutnya keluar suara geraman yang menyerupai suara ribuan makhluk berbisik bersamaan. Para santri mundur ketakutan, tetapi Ustadz Danu tetap berdiri tegak. Ia tahu bahwa ini adalah makhluk utama yang menguasai sumur ini, dan ia harus menghadapinya secara langsung. Ia memperkuat bacaan doanya, mengarahkan tangannya ke makhluk itu dengan penuh keyakinan. "Dengan izin Allah, engkau tidak akan bisa tinggal di tempat ini lagi," serunya dengan suara lantang. Makhluk itu menggeram marah, lalu melesat ke arah Ustadz Danu dengan kecepatan luar biasa.
Namun, sebelum bisa menyentuhnya, cahaya putih muncul dari tangan Ustadz Danu, menghantam makhluk itu dengan kekuatan yang luar biasa. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Ustadz Danu terus membaca doa dengan penuh keyakinan, hingga akhirnya makhluk itu tersedot kembali ke dalam sumur dengan suara ledakan besar. Begitu makhluk itu lenyap, sumur tua mulai mengering dengan sendirinya, seolah-olah energi gaib di dalamnya telah menghilang. Para santri yang menyaksikan kejadian itu berteriak takbir, merasa lega bahwa pertarungan ini akhirnya berakhir. Ustadz Danu menghela napas panjang, merasa bersyukur bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan tugas ini. Gus Ikdam tersenyum lelah. Akhirnya, padepokan ini bisa tenang kembali. Ustadz Danu mengangguk. Ya, tetapi kita harus terus menjaga tempat ini agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Malam itu, mereka semua berdoa bersama, bersyukur atas perlindungan Allah. Padepokan Gus Ikdam kini telah terbebas dari kegelapan yang menyelimutinya. Meskipun sumur tua telah disegel dan makhluk-makhluk gaib yang menghuni tempat itu berhasil diusir, Ustadz Danu masih merasakan kehadiran energi negatif yang tersisa di padepokan. Seolah-olah ada sisa-sisa kekuatan jahat yang masih menempel di dinding, lantai, dan bahkan di udara yang mereka hirup. Tidak heran, karena tempat ini telah menjadi sarang bagi makhluk halus selama bertahun-tahun, dan mengusir mereka bukanlah pekerjaan yang bisa selesai dalam semalam. Ustadz Danu mengumpulkan para santri dan Gus Ikdam di ruang utama padepokan. Mereka semua duduk bersila dalam lingkaran, membawa kitab suci masing-masing. Malam ini, kita akan melakukan pembersihan total, ujar Ustadz Danu. Kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran secara berjamaah, dan mengusir segala sisa energi negatif yang masih bertahan di tempat ini. Semoga Allah melindungi kita semua. Mereka mulai membaca surah Al-Baqarah secara bergantian. Setiap ayat yang dilantunkan membawa ketenangan, tetapi juga menggetarkan atmosfer di padepokan. Beberapa santri merasakan bulu kuduk mereka berdiri, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Namun, mereka tetap teguh dalam bacaan mereka, tidak membiarkan rasa takut menguasai hati. Saat bacaan memasuki ayat-ayat terakhir, terdengar suara gemuruh dari atap padepokan. Langit malam yang sebelumnya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam pekat. Angin dingin berhembus masuk melalui celah-celah jendela, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa santri mulai merasa gelisah, tetapi Ustadz Danu tetap tenang. Jangan takut, katanya. Ini adalah tanda bahwa mereka masih mencoba bertahan. Tapi mereka tidak akan bisa melawan kekuatan doa kita. Tiba-tiba, salah satu santri yang duduk di sudut ruangan menjerit. Tubuhnya mulai bergetar hebat, matanya membelalak dengan tatapan kosong. Dari mulutnya keluar suara menggeram, suara yang jelas bukan miliknya. Kalian tidak berhak mengusir kami, teriaknya dengan suara serak yang menyeramkan. Para santri lainnya mundur ketakutan, tetapi Ustadz Danu segera mendekati santri itu, meletakkan tangannya di atas kepala pemuda yang kerasukan itu, lalu mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan lantang. Santri itu mulai meronta-ronta, tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Suara jeritan melengking keluar dari mulutnya, membuat ruangan bergema. Gus Ikdam yang menyaksikan kejadian itu ikut membaca doa, menguatkan energi spiritual yang melindungi mereka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, santri itu akhirnya terkulai lemas, napasnya tersengal. Makhluk yang merasukinya telah pergi, terusir oleh doa-doa mereka. Ustadz Danu menyeka keringat dari dahinya. Ini adalah bukti bahwa masih ada yang tersisa di padepokan ini, katanya dengan nada serius. Kita harus terus melanjutkan doa dan pembersihan hingga semuanya benar-benar bersih. Para santri mengangguk dengan penuh tekad. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi mereka tidak akan mundur. Malam itu, mereka terus membaca Al-Quran, melantunkan zikir, dan menyiramkan air ruqyah ke setiap sudut padepokan. Aroma harum dari minyak misik dan kayu gaharu yang dibakar memenuhi udara, menggantikan hawa pengap yang sebelumnya menyelimuti tempat itu. Sedikit demi sedikit, mereka mulai merasakan ketenangan, seolah-olah beban yang selama ini menekan mereka perlahan-lahan menghilang. Menjelang subuh, padepokan terasa lebih damai dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau perasaan tertekan yang menghantui mereka. Para santri akhirnya bisa bernapas lega. Ustadz Danu tersenyum tipis. Alhamdulillah, gumamnya. Padepokan ini akhirnya bisa kembali menjadi tempat yang penuh berkah. Gus Ikdam mengangguk, merasa bersyukur bahwa tempat yang ia jaga selama ini akhirnya terbebas dari belenggu kegelapan.
Meski suasana di padepokan sudah jauh lebih tenang, Gus Ikdam masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sebuah rahasia besar yang masih tersembunyi di balik semua kejadian ini. Malam itu, setelah semua santri tertidur kelelahan, ia duduk di serambi padepokan, merenungkan segala hal yang telah terjadi. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah suara berbisik di telinganya. Suara itu bukan berasal dari manusia, melainkan suara halus yang terdengar langsung di dalam pikirannya. Gus Ikdam. Suara itu memanggil namanya dengan nada lirih. Gus Ikdam menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Saya tahu kau bisa mendengarku," suara itu kembali bergema di kepalanya. "Jangan takut, aku bukan musuhmu." Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya. Dengan keyakinan penuh, ia bertanya dalam hati, "Siapa kau?" Hening sejenak, lalu suara itu menjawab, "Aku adalah penjaga lama tempat ini. Dahulu, padepokan ini adalah tempat yang suci, tetapi sesuatu terjadi yang mengubahnya." Gus Ikdam mendengarkan dengan saksama. "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Suara itu menghela napas, lalu berkata, "Ada seseorang yang membuka pintu ke alam lain. Seorang yang mencari kekuatan, tetapi akhirnya kehilangan kendali. Portal yang kalian segel di sumur itu bukan terbuka dengan sendirinya. Seseorang dari masa lalu yang membukanya, dan sejak saat itu, tempat ini dihantui oleh kegelapan." Mendengar hal itu, Gus Ikdam merasakan bulu kuduknya meremang. "Siapa orang itu?" tanyanya dengan nada serius. Namun, suara itu tidak langsung menjawab. Dia masih ada di sekitar sini. Meski jasadnya telah tiada, jiwanya masih terikat dengan tempat ini. Gus Ikdam terdiam sejenak. Ia mulai mengerti bahwa kejadian yang mereka alami bukan hanya sekadar gangguan makhluk halus biasa. Ada sebuah sejarah kelam yang tersimpan di tempat ini. Suara itu kemudian berbisik lebih pelan. "Jika kau ingin menemukan kebenaran, cari tanda-tanda yang tersembunyi di dalam padepokan. Kau akan menemukan jawabannya." Setelah mengatakan itu, suara itu menghilang, meninggalkan Gus Ikdam dalam kebingungan. Ia menatap ke arah sumur yang kini tampak biasa saja, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa misteri ini belum berakhir. Keesokan paginya, Gus Ikdam menceritakan pengalaman tersebut kepada Ustadz Danu. Ustadz itu mengangguk dengan ekspresi serius. "Jika suara itu berkata benar, maka kita belum benar-benar menyelesaikan masalah ini. Kita harus mencari tahu siapa yang dulu membuka portal itu, dan bagaimana cara memastikan bahwa ia tidak akan kembali mengganggu." Para santri yang mendengar pembicaraan itu merasa terkejut. Mereka mengira semua sudah selesai, tetapi ternyata masih ada sesuatu yang tersembunyi. Bersama-sama, mereka mulai mencari petunjuk di sekitar padepokan, berharap bisa menemukan jawaban sebelum terlambat. Namun, tanpa mereka sadari, sesuatu sedang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Pagi itu, Gus Ikdam, Ustadz Danu, dan para santri mulai menelusuri padepokan dengan lebih teliti. Mereka percaya bahwa rahasia besar yang tersimpan di tempat ini akan membawa mereka kepada kebenaran yang sesungguhnya. Setiap sudut ruangan diperiksa, setiap lemari tua dibuka, dan bahkan bagian-bagian bangunan yang sudah lama tidak tersentuh pun diperhatikan dengan saksama. Mereka tidak ingin ada satupun petunjuk yang terlewat. Saat mencari di salah satu kamar yang sudah lama dikunci, seorang santri bernama Fadil menemukan sebuah kotak kayu tua yang tertutup debu tebal. Dengan hati-hati, ia mengangkatnya dan membawanya ke hadapan Gus Ikdam dan Ustadz Danu. "Ustadz, saya menemukan ini di bawah tumpukan kain lama," katanya dengan suara bergetar. Kotak itu terlihat tua, ukirannya mulai pudar, tetapi tetap terlihat bahwa itu bukan kotak biasa. Dengan penuh kehati-hatian, Gus Ikdam membuka kotak tersebut. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar kertas yang sudah menguning dimakan usia. Tulisan tangan di atasnya tampak ditulis dengan pena tinta, memperlihatkan catatan-catatan dari seseorang yang hidup di masa lampau. Mata Ustadz Danu membelalak saat ia membaca bagian awalnya. "Ini adalah catatan seorang penghuni lama padepokan ini, seorang yang tampaknya memiliki keterkaitan dengan sumur tua itu," ujarnya dengan suara serius. Mereka membaca lebih dalam dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Catatan itu milik seorang kiai yang pernah mengasuh padepokan ini puluhan tahun yang lalu. Dalam tulisannya, ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah tergoda oleh keinginan untuk memperoleh ilmu kesaktian yang lebih tinggi.
Ia melakukan ritual tertentu di sumur tua, berharap bisa mendapatkan kekuatan dari makhluk gaib yang tinggal di sana. Namun, ia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu justru membuka gerbang menuju dunia lain, membiarkan kekuatan gelap merasuk ke dalam padepokan. Aku telah membuat kesalahan besar, tertulis dalam salah satu bagian catatan itu. Aku telah membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Makhluk-makhluk itu sekarang mengawasi kita, bersembunyi dalam bayang-bayang. Aku harus menutupnya, tetapi mereka terlalu kuat. Jika aku gagal, semoga ada seseorang di masa depan yang bisa menyelesaikan apa yang aku mulai. Gus Ikdam merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Kiai itu telah mencoba menutup portal, tetapi gagal. Dan sekarang, beban itu jatuh ke tangan mereka. Ustadz Danu menarik napas panjang, mencoba memahami situasi ini lebih dalam. Ini berarti sumur tua itu tidak hanya menjadi sarang jin jahat, tetapi juga merupakan pintu yang sudah lama dibuka oleh manusia sendiri, katanya. Dan jika kita tidak menanganinya dengan benar, mereka bisa kembali dengan lebih kuat. Para santri saling bertukar pandang dengan wajah cemas. Mereka sadar bahwa apa yang mereka hadapi lebih besar dari yang mereka bayangkan. Gus Ikdam mengalihkan pandangannya keluar jendela, menatap sumur tua yang masih berdiri di tengah halaman padepokan. Meski telah disegel, ia kini tahu bahwa segel itu belum cukup. Ada sesuatu yang masih belum terselesaikan, sesuatu yang harus mereka temukan sebelum semuanya terlambat. Kita harus mencari tahu lebih lanjut, katanya tegas. Mungkin ada cara lain untuk benar-benar menutup gerbang itu selamanya. Malam harinya, mereka berkumpul kembali di serambi padepokan, membahas langkah selanjutnya. Beberapa santri mengusulkan untuk mencari lebih banyak catatan lama yang mungkin masih tersimpan di padepokan. Sementara yang lain menyarankan untuk mencari orang-orang tua di desa yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang sejarah tempat ini. Gus Ikdam setuju dengan kedua ide itu. Semakin banyak informasi yang mereka dapatkan, semakin besar peluang mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, sebelum mereka bisa memulai pencarian mereka, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat tengah malam tiba, angin berhembus kencang di sekitar padepokan. Daun-daun berguguran dengan liar, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah sumur tua. Gus Ikdam merasakan energi yang berbeda, seolah-olah sesuatu yang selama ini terpendam mulai bangkit kembali. Mereka semua bersiap, menyadari bahwa malam ini mungkin akan menjadi malam yang panjang. Malam itu, padepokan terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin berhembus dengan kekuatan yang tidak wajar, menciptakan suara-suara aneh yang bergema di antara dinding-dinding tua bangunan itu. Para santri yang sebelumnya telah tidur mulai terbangun satu persatu, merasakan hawa yang berubah menjadi lebih berat dan menekan. Beberapa dari mereka menggigil tanpa alasan, sementara yang lain merasa seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengawasi mereka dari kegelapan. Gus Ikdam dan Ustadz Danu segera keluar ke halaman, diikuti oleh beberapa santri yang masih dalam keadaan bingung dan ketakutan. Ketika mereka sampai di dekat sumur tua, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Cahaya kemerahan samar-samar berpendar di sekitar sumur, berputar perlahan seperti nyala api kecil yang tak kasat mata. Udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin, dan tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang yang seakan berasal dari dalam bumi. Ini tidak baik, kata Ustadz Danu dengan nada tegang. Mereka mencoba kembali. Gus Ikdam mengangguk, merasakan energi yang semakin kuat keluar dari sumur itu. Meski telah disegel, tampaknya ada kekuatan yang mencoba meruntuhkan segel tersebut dari dalam. Mereka tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan cepat, Gus Ikdam memberi perintah kepada para santri untuk berkumpul dalam lingkaran dan mulai membaca ayat-ayat suci. Saat lantunan ayat-ayat Al-Quran menggema di udara, suara jeritan dari dalam sumur semakin keras. Tanah di sekitar mereka bergetar, membuat beberapa santri kehilangan keseimbangan. Dari dalam sumur, muncul bayangan hitam berbentuk kabut yang perlahan-lahan naik ke udara. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya berupa kabut pekat yang menggeliat dengan gerakan yang tidak wajar. Namun, dari aura yang dipancarkannya, jelas bahwa ini adalah entitas yang sangat kuat. Ustadz Danu segera maju ke depan, menantang makhluk itu dengan bacaan ruqyah yang semakin lantang. Namun, makhluk itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, ia semakin membesar, mengembangkan bentuknya hingga tampak seperti sosok yang mengenakan jubah panjang, dengan dua mata merah yang bersinar di tengah kabutnya. Kalian tidak bisa menghentikan kami, suara itu bergema di kepala mereka,
membuat beberapa santri menjerit ketakutan. Namun, Gus Ikdam tidak gentar. Ia menggenggam tasbihnya erat-erat, lalu mulai membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan. Saat suara doanya semakin kuat, makhluk itu mulai mengerang, tubuhnya bergetar hebat seolah-olah sedang dilawan oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Ustadz Danu dan para santri ikut memperkuat doa mereka, menciptakan energi spiritual yang menyelimuti seluruh padepokan. Perlahan-lahan, makhluk itu mulai mengecil, tubuhnya mengerut seperti asap yang tertiup angin. Ia mengeluarkan suara raungan terakhir sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam sumur. Begitu makhluk itu lenyap, getaran di tanah berhenti, dan udara kembali tenang. Gus Ikdam menghela napas panjang, menyadari bahwa mereka baru saja memenangkan satu pertempuran, tetapi perang ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, gumamnya. Dan kita harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Setelah peristiwa mengerikan yang terjadi semalam, pagi di padepokan terasa lebih sunyi dari biasanya. Para santri yang semalam menyaksikan kehadiran makhluk gaib masih diliputi ketakutan, sementara Ustadz Danu dan Gus Ikdam mulai memikirkan langkah selanjutnya. Mereka kini sadar bahwa segel yang mereka buat sebelumnya tidak cukup kuat untuk menahan energi jahat yang bersemayam di sumur tua. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang harus mereka ungkap sebelum semuanya terlambat. Gus Ikdam kembali membaca catatan lama yang mereka temukan sebelumnya. Setiap kata yang tertulis di dalamnya kini terasa semakin bermakna. "Aku gagal menutup gerbang itu," tulis sang kiai di akhir catatannya. Tetapi ada satu cara yang mungkin bisa berhasil. Kunci dari segel itu bukan hanya doa, tetapi juga harus ada pengorbanan. Gus Ikdam terdiam lama setelah membaca bagian itu. Pengorbanan seperti apa yang dimaksud? Apakah itu berarti seseorang harus menyerahkan nyawanya untuk menutup gerbang tersebut? Ustadz Danu yang duduk di sebelahnya ikut membaca catatan itu dengan seksama. Ia mengernyitkan dahi, mencoba menghubungkan kata-kata itu dengan kejadian yang mereka alami. Jika kita perhatikan lebih dalam, katanya perlahan, sumur ini mungkin bukan sekadar pintu gerbang yang dibuka oleh manusia. Bisa jadi, tempat ini sejak awal memang sudah menjadi jalur antara dunia kita dan dunia mereka. Dan sekarang, setelah sekian lama, kekuatan itu kembali bangkit. Salah satu santri senior, Fadil, datang dengan wajah cemas. "Gus, ada seseorang di luar yang ingin bertemu dengan panjenengan," katanya. "Dia orang tua dari desa sebelah. Katanya dia tahu sesuatu tentang sumur itu." Gus Ikdam dan Ustadz Danu segera beranjak ke serambi padepokan, di mana seorang kakek tua dengan tongkat kayu sudah menunggu mereka. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi matanya masih menyimpan sorot tajam. Kakek itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Wiryo, seorang tetua desa yang telah lama mengetahui rahasia sumur tua di padepokan. Dengan suara pelan dan bergetar, ia mulai bercerita. "Dulu, sebelum padepokan ini berdiri, tanah ini adalah hutan belantara. Di tengahnya, ada sebuah sumur yang dipercaya sebagai tempat tinggal Nyai Lara Ireng, ratu jin dari alam gaib. Orang-orang desa dilarang mendekatinya, tetapi ada seorang kiai yang berusaha memanfaatkan kekuatan dari tempat ini untuk tujuan tertentu." Gus Ikdam semakin serius mendengar kisah itu. "Apakah kiai itu adalah orang yang menulis catatan ini?" tanyanya sambil menunjukkan lembaran yang mereka temukan. Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Benar," katanya. "Dia orang yang baik, tetapi terlalu serakah akan ilmu dan kekuatan. Ia ingin mengendalikan jin-jin di sumur itu, tetapi justru menjadi korban. Ia menghilang secara misterius, dan sejak saat itu, sumur itu ditutup dan dilupakan. Namun, meski sumur itu ditutup, Mbah Wiryo percaya bahwa kekuatan di dalamnya tidak pernah benar-benar hilang. Kalian mungkin berhasil menyegel sumur itu untuk sementara, lanjutnya, tetapi mereka akan terus mencari celah untuk kembali. Jika kalian benar-benar ingin menutupnya selamanya, kalian harus menemukan benda yang dulu digunakan oleh kiai itu dalam ritualnya. Benda itu masih ada di sekitar padepokan ini." Gus Ikdam dan Ustadz Danu langsung bergerak, mengajak para santri untuk mencari benda yang dimaksud. Mereka mulai menggali di sekitar sumur, memeriksa kembali ruangan-ruangan lama, bahkan mengunjungi bagian-bagian tersembunyi dari padepokan yang jarang dijamah. Waktu berjalan, tetapi mereka belum menemukan apapun yang mencurigakan. Hingga akhirnya, di sebuah ruangan kecil di belakang padepokan, salah satu santri menemukan sebuah kendi tua yang tertutup kain putih. Saat kendi itu dibuka, hawa dingin langsung menyebar ke seluruh ruangan.
Udara tiba-tiba menjadi berat, dan santri yang memegang kendi itu langsung merasakan tubuhnya melemah. Gus Ikdam segera mengambil kendi itu dan membacakan doa-doa perlindungan. "Ini dia," katanya dengan suara berat. "Inilah benda yang selama ini menyimpan kekuatan dari ritual yang gagal itu." Namun, sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, kendi itu mulai bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Seiring dengan getaran yang semakin kuat dari kendi tua itu, suasana padepokan berubah drastis. Angin berhembus semakin kencang, pintu-pintu dan jendela berderak seolah-olah ada kekuatan besar yang berusaha menerobos masuk. Para santri yang berada di sekitar ruangan mulai merasa sesak, beberapa di antara mereka jatuh terduduk dengan wajah pucat. Gus Ikdam dan Ustadz Danu langsung bergerak cepat, membentuk lingkaran perlindungan dengan ayat-ayat suci yang mereka lantunkan tanpa henti. Tiba-tiba, dari dalam kendi, muncul kepulan asap hitam yang bergerak liar di udara. Asap itu menggumpal, membentuk wujud seorang perempuan dengan pakaian hitam panjang dan mata merah menyala. Dialah Nyai Lara Ireng, Ratu Jin yang selama ini bersemayam di sumur tua padepokan. Wajahnya dipenuhi amarah, dan suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kalian telah mengusik tempat peristirahatanku." Suaranya bergemuruh seperti badai. "Kalian pikir bisa mengalahkanku?" Gus Ikdam tetap berdiri teguh, menggenggam tasbihnya erat-erat. "Kami hanya ingin menutup gerbang ini selamanya," katanya dengan suara tegas. "Sudah cukup penderitaan yang terjadi karena kehadiranmu di tempat ini." Namun, Nyai Lara Ireng hanya tertawa dingin. "Gerbang ini bukan milik kalian untuk ditutup. Aku telah tinggal di sini jauh sebelum kalian semua lahir. Dan sekarang, aku akan mengambil kembali tempatku." Dengan satu gerakan tangan, Nyai Lara Ireng melepaskan gelombang energi hitam yang membuat beberapa santri terpental ke belakang. Ustadz Danu segera membaca ayat kursi dengan suara lantang, mencoba melawan kekuatan tersebut. Tetapi Nyai Lara Ireng terlalu kuat. Ia terus menyerang, menciptakan badai kegelapan yang mengancam menelan seluruh padepokan. Di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam tiba-tiba teringat akan petunjuk dari catatan lama. "Pengorbanan," gumamnya, "mungkin bukan nyawa yang harus dikorbankan, tetapi sesuatu yang memiliki hubungan langsung dengan jin ini." Matanya tertuju pada kendi tua yang masih tergeletak di lantai. Ia mengambil kendi itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Dengan izin Allah, kami akan mengembalikanmu ke tempat asalmu." Dengan bacaan doa yang semakin kuat, Gus Ikdam dan Ustadz Danu bekerja sama untuk mengarahkan energi mereka ke dalam kendi. Nyai Lara Ireng menjerit, mencoba melawan tarikan yang kini mulai menyedotnya kembali ke dalam kendi. Semakin keras doa yang mereka lantunkan, semakin kuat tarikan itu. Akhirnya, dengan satu teriakan panjang yang menggema, Nyai Lara Ireng tersedot masuk ke dalam kendi, dan suasana padepokan kembali sunyi. Gus Ikdam jatuh berlutut, kelelahan tetapi lega. Mereka telah berhasil. Kini, mereka hanya perlu memastikan bahwa kendi itu disimpan di tempat yang tidak akan pernah ditemukan lagi. Ustadz Danu mengusulkan agar kendi itu dikubur jauh di dalam tanah dan disegel dengan doa-doa khusus. Dengan itu, mereka berharap bahwa Nyai Lara Ireng tidak akan pernah kembali lagi. Namun, di balik semua kemenangan ini, pertanyaan besar masih tersisa, apakah benar ini sudah berakhir? Terima kasih.